Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menganalisis strategi pada perusahaan PT Bata yang beranggotakan Nini Aryani dengan NIM akhir 368, Hoirunisa dengan NIM akhir 369, Mia Aulia dengan NIM akhir 379, dan Revalina dengan NIM akhir 382. Yang pertama, pendahuluan. PT Sepatu Bata Tbk, perusahaan pabrik sepatu lokal asal Indonesia yang telah terdaftar di Jakarta Stock Exchange sejak 24 Maret 1982. PT Sepatu Bata dikenal dengan perusahaan yang berfokus pada penjualan sepatu sekolah untuk berbagai segmentasi pasar dengan berbagai varian produk sepatu. Segmentasi pasar yang dilakukan oleh PT Sepatu Bata dalam varian produk sepatunya dibagi ke dalam beberapa naungan merek sepatu terkenal. Selain itu, pangsa pasar Bata bukan hanya lokal tapi juga internasional. Adapun jumlah toko dari Bata sebanyak 435 toko, baik di tengah kota dan toko keluarga. Diferensiasi biasanya dilakukan pada tiap toko retail milik Bata sehingga sepatu yang dijual pada tiap toko akan berbeda. Bata yang beroperasional di Indonesia membawahi Toserba, Bata dan toko retail milik perorangan. Meskipun PT Sepatu Bata mengoperasikan ratusan retail di toko di seluruh negeri hingga menjadi pengkhususan produk bagi pembelian kebutuhan bagi permintaan lokal dan internasional. Akan tetapi sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, PT Sepatu Bata terus mengalami kerugian melihat penjualan neto yang didapatkan PT Sepatu Bata hingga mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. PT Sepatu Bata hanya memperoleh laba di tahun 2018 sebesar 67,9 miliar dan laba di tahun 2019 sebesar 23,4 miliar. Setelah 2019 berlalu, PT Sepatu Bata terus merugi sebesar 177 miliar di tahun 2020, 51,2 miliar di tahun 2021, dan 106,1 miliar di tahun 2022. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi memperkuat posisi Bata sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka pendek dan jangka panjang. Misi, sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas kaki sebagai bisnis utamanya. Selanjutnya, kritik visi dan misi. Visi dan misi PT Bata Indonesia sudah tidak sejalan dengan kondisi bisnis saat ini. Meskipun menargetkan posisi sebagai pemimpin pasar dan organisasi yang fleksibel, kenyataannya Bata belum mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Keduanya terlalu berfokus terhadap pemegang saham, serta kurangnya inovasi digital seperti pengalaman pelanggan. Di tengah tren e-commerce dan gaya hidup yang modern, strategi Bata itu kurang berkembang dan tidak mengikuti arah pasarnya. Kurangnya fokus pada transformasi digital, pengembangan produk, dan pembaruan strategi bisnis membuat visi dan misi tidak relevan dengan tantangan industri saat ini, yang akhirnya berdampak pada penurunan penjualan, penutupan toko, dan berhentinya produksi alas kaki di Indonesia. Selanjutnya dari faktor lingkungan eksternal, pertama dari politik. Penyebab utamanya penurunan kinerja industri sepatu pada PT Sepatu Bata ini tuh adalah adanya pembatasan impor bahan baku alas kaki yang dibuat oleh kebijakan pemerintah. Yang kedua ada dari faktor ekonomi, kenaikan tarif impor bahan baku akibat penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat bahan baku impor itu lebih mahal dan sulit bersaing, meskipun pemerintah menyangkal bahwa hubungan langsung dengan penutupan pabrik. Yang ketiga, adanya dari sosial. Dari sosial itu adanya perubahan perilaku konsumen, terutama pada generasi Gen Z, milenial, yang kurang tertarik dengan merek Bata, karena dianggap dengan kata jadul atau ketinggalan zaman gitu. Jadi lebih baik memilih merek lokal dan juga desain yang kekinian. Selanjutnya dari teknologi.
kurangi optimasi pemasaran digital oleh Bata meskipun memiliki kehadiran di media sosial seperti Instagram, TikTok, serta penjualan daring. Nah, strategi ini tuh belum maksimal dibandingkan merek lokal yang lain yang lebih adaptif gitu. Selanjutnya dari environmental, dapat mendorong industri seperti PT Sepatu Bata untuk beralih ke bahan baku dalam negeri. Nah, hal ini tuh berpotensi mengurangi emisi karbon dari transportasi internasional dan mendukung praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada legal. Legal itu aturan dari Menteri Perdagangan yang membatasi impor bahan baku dan sepatu jadi, membuat biaya bahan baku itu semakin mahal gitu. Dan para penguasa mengatakan ya bisa membuat rugi. Baik, selanjutnya di sini ada lingkungan internal. Lingkungan internalnya itu ada kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Kekuatan pada PT Bata yang pertama, merek global yang sudah dikenal luas dan memiliki historis kuat di Indonesia sejak 1931. Jaringan gerai, real store, luas, dan sistem distribusi yang mapan. Yang ketiga, reputasi produk berkualitas dan tahan lama. Yang keempat, pengalaman operasional panjang dalam industri alas kaki internasional. Yang selanjutnya ada kelemahan pada PT Bata. Kelemahannya itu kurang inovasi produk dan desain yang sesuai dengan tren anak muda. Ketergantungan pada bahan baku impor menyebabkan biaya tinggi. Yang ketiga, transformasi digital yang lambat dan pemasaran yang masih konvensional. Yang keempat, brand image menua brand aging, kurang relevan dengan konsumen muda. Dan yang kelima, produksi menurun drastis dari 3,5 juta pasang pada tahun 2018 menjadi 1,15 juta pada tahun 2023, serta yang terakhir, kerugian meningkat hingga 190,28 miliar pada 2023, naik hampir 80% dari 2022. Selanjutnya di sini ada SWOT. SWOT yang pertama itu ada strength, merek legendaris yang sudah dikenal sejak 1930-an atau 1931. Jaringan retail luas dan kepercayaan konsumen lama. Yang kedua ada weakness, desain dan citra merek dianggap kuno, sepatu orang tua, ketergantungan pada bahan impor, lemahnya strategi digital marketing dan inovasi produk. Yang ketiga ada opportunity, pasar alas kaki Indonesia yang besar dan terus tumbuh, peluang kolaborasi dengan desainer muda atau merek lokal, potensi ekspansi e-commerce dan digital branding. Dan yang kelima ada threats, persaingan ketat dari merek lokal yang lebih modern, kenaikan biaya bahan baku akibat pembatasan impor, dan penggeseran perilaku belanja ke arah online dan produk lokal. Yang terakhir ada kesimpulan. PT Sepatu Bata Tbk menghadapi tantangan besar akibat lemahnya inovasi, keterlambatan transformasi digital, dan juga citra merek yang usang di mata para konsumen muda gitu. Meskipun memiliki kekuatan berupa reputasi global, jaringan retail luas, dan juga pengalaman panjang, perusahaan masih kesulitan bersaing dengan merek lokal yang lebih adaptif terhadap zaman gitu. Nah, untuk mempertahankan eksistensinya, Bata ini tuh perlu melakukan pembaruan strategi bisnis dengan lebih fokus pada inovasi produk, digital marketingnya, dan juga kolaborasi dengan desainer muda gitu. Serta yang menyesuaikan visi dan misinya agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar modern.